Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu bersama, menyertai kita dalam setiap keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang memerintah atas segalanya. Terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 20 ayat 14-15. Tertulis demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak senang kalau namanya dinyatakan lulus ujian masuk perguruan tinggi, atau lulus seleksi pegawai negeri, atau lulus seleksi penerima beasiswa, ataupun lulus dalam seleksi apapun yang diikuti. Ketika nama kita misalnya muncul dan tertulis dalam pengumuman sebagai yang lulus seleksi, maka kita pasti akan bergembira. Tapi lebih daripada kegembiraan karena diterima masuk universitas atau diterima sebagai pegawai negeri atau apapun, kita pasti akan sangat bersuka cita dengan luar biasa ketika nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Karena hal ini berarti bahwa kita layak untuk masuk ke dalam kehidupan kekal di dalam sorga. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15 ini dinyatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dalam ayat ini disebutkan bahwa lautan api adalah kematian kedua. Kematian yang pertama berbicara tentang kematian jasmani. Setiap orang yang hidup di dunia ini mengalami kematian jasmani. Dan kematian jasmani ini disebut sebagai kematian pertama. Ketika kita meninggal, dikuburkan, itu adalah kematian pertama. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima meterai dan anugerah kasih karunia keselamatannya, tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kita tidak akan masuk ke dalam lautan api. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tidak mau menerima tawaran anugerah Allah, akan masuk ke dalam kematian yang kedua ini. Akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal dan tidak pernah berhenti. Kita semua tidak perlu takut dengan kematian yang pertama, tapi yang perlu kita takutkan adalah kematian yang kedua. Karena kematian kedua berbicara tentang hukuman selama-lamanya. Terpisah selama-lamanya secara kekal dari Allah di dalam hukuman di dalam neraka. Bagaimana caranya terhindar dari kematian kedua? Caranya adalah nama kita harus tercatat dalam kitab kehidupan. Bagaimana caranya supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Caranya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah kebangkitan dan hidup, sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita tersedia suatu tawaran anugerah yang begitu luar biasa. Tawaran ini berasal dari Allah sendiri. Ia menyediakan korban penebusan atas segala dosa kita dengan merelakan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Tapi pertanyaannya, maukah kita menerima Dia, percaya kepadanya, dan hidup dalam pertobatan yang sungguh? Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbicara dan mengajak saudara untuk mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal, supaya nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan dan saudara terluput dari kematian yang kedua. Kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan, Engkau dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan memerintah atas selamanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, berilah diri saudara dibaptis. Teruslah belajar firman Tuhan dan layanilah Tuhan, serta setialah kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Allah Bapa untuk anugerah-Mu untuk kami. Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami jaminan, kepastian akan kehidupan kekal di dalam sorga. Kami bersyukur karena nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, sebab Engkau sendiri menjaminnya dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu, tidak menjauh dari kasih karunia-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.